Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan dan sanak perompat. Hari ini bertamuan laulun Rizky yang pasti mengawani bebuhan penseberataan sampai nanti jelang jam 10 beisukan hari ini ladang sanaklah. Hari ini kita di Pandiran Beisukan mengawani bebuhan penseberataan kurang lebih nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang luar biasa banar hari inilah mengenai lagu-lagu Banjar. Nah, hari ini kita di Pandiran Beisukan mengajak bebuhan penseberataan untuk bergabung lawan kita di sini di 0895 3405 09539 di WhatsApp kita tentunya, atau di line telepon kita di 0511 3252 602. Silahkan hubungan perseberataan, langsung telepon aja lah kalau ada hendak bertanya lawan narasumber kita langsung, atau bisa langsung melalui YouTube kita di RRI_Pro4 Banjarmasin. Langsung saja ulun hendak mengenalkan lawan bebuhan perseberataan si Dini, pencipta lagu Banjar, penyanyi lagu Banjar juga, pokoknya sini sibuk benar lawan namanya budaya-budaya Banjar. Langsung aja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang. Nggih, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nggih, suaranya nggak bisa ya. Boleh majukan dikit Bang, itu mikrofonnya Bang. Iya. Oke, majukan lagi Bang dikit Bang. Iya, gimana Bang tadi Bang, suaranya cek lagi. Oke, suaranya nggak muncul ya. Boleh coba lagi Bang? Ya kayaknya nggak muncul suaranya ya. Baik, dan senang perompat mungkin kita coba kita coba lagi suaranya apakah terdengar? Boleh coba lagi Bang? Cek. Iya, oke. Baik, ini namanya Bang Rama Haur Kuning lah. Ini aslinya orang mana Bang? Asli orang Berabai. Asli orang Berabai, produksi orang Berabai. Nah, orang Berabai mana suaranya? Oke, hari ini kita bahas tentang eksistensi lagu Banjar di Kalimantan Selatan. Kesibukannya apa aja nih Bang? Kesibukannya sementara ini kita melatih-latih ke gunung di daerah gunung di Berabai di Meratus. Kegiatan selanjutnya kita ada garapan teater Mamanda. Mbahnya kita menciptakan lagu-lagu Banjar yang sudah ya lumayan tas stoknya. Lumayan banyak Bang lah. Kira-kira untuk lagu Banjar ini kan bahasanya eksistensi lagu Banjar di Kalimantan Selatan. Berbicara tentang lagu Banjar Bang lah, tentunya kalau dulu itu banyak orang bahasanya kalau anak muda Bang lah, banyak kekanakan wahini itu mendengar lagu Banjar. Kenapa Jar? Lagu Banjar tuh pina keituan musiknya Jar, bahari banar. Nah, tapi kalau misalkan menurut segi pandang pian tuh nang kayak Bang kalau misalkan anak muda mendengar lagu Banjar nih? Lamun dari sudut pandang ulun, anak muda yang mendengari lagu Banjar nih ada beberapa persen yang menikmati atau ketujuh. Ada juga nang ya ujah pianti karena ya ketinggalan zaman atau apa, entah dari musik atau apapun. Itu dasar ada, taga ada juga sebahagian nang penikmatnya. Ada juga. Tapi dasar ibaratnya pandangannya tadi yang salah Bang lah mengenai lagu-lagu Banjar tadi. Ibaratnya kalau misalkan lagu Banjar sekarang kan sudah banyak nih Bang lah, kayak di aransemen dengan musik IDM, terus koplo, terus juga musik-musik yang lainnya kayak pop juga. Nah, tapi kalau dari Pian sendiri nih Bang, untuk lagu Banjar Persipian tuh lagu Banjar yang kayak apa kayak gitu?
Dalam versi ulun lagu Banjar ulun terinspirasi dari Maestro Haji Anang Ardiansah. Enggih. Beliau acuan ulun. Jadi segala hal karya-karya hidin tuh ulun kaji. Kita ada bapak bahasa Benua leh. Enggih kenapa? Enggih. Karya-karya beliau tuh ungkaji akhirnya ulun membuat sebuah karya ya ada lagu Banjar. Ada juga ulun menulis lagu berbahasa Banjar atau lagu pop Banjar. Iya. Tagal ulun lebih dominannya menulis lagu Banjar. Dengan di sana ulun selipkan atau visi misi lagu ulun dengan bahasa klasik. Itu visi misinya bahasa klasik, tujuannya untuk mempertahankan bahasa Banjar klasik atau Banjar hulu nang udah maintil hilangnya udah. Itu salah satunya. Berarti ada lagu Banjar dengan lagu yang berbahasa Banjar. Nah sebenarnya sempat dibahas juga oleh Bapak Dino sebenarnya. Ada lagu Banjar lawan lagu berbahasa Banjar. Kalau lagu berbahasa Banjar itu bukan dikategorikan lagu Banjar, ujar Sidin. Kalau lagu Banjar ngintu ujarnya ya kayak Pak Haji Anang Ardiansyah. Nah ini kalau misalkan kita nih orang Banjar jadi mendengar lagu Banjar tuh pasti sudah ini lagunya nih lagu Banjar. Kalau misalkan lagu berbahasa Banjar tuh misalkan kita mendengar Josidin lagunya nih mirip lawan lagunya ST12. Nah berarti itu lain lagu Banjar. Josidin pernah mendengar kayak itu. Tapi kalau dari Pian sendiri Bang, menciptakan lagu Banjar ini mulai tahun berapa? Ulun menulis lagu Banjar tumatan kuliah tahun 2000. Belum kuliah. 2008. Lagu itu tulis mencoba 2008. Tagal lagu kadang kan menulis lagu Banjar sebujurnya tuh lagu pop Banjar atau lagu berbahasa Banjar. Maraganya lagu Banjar nang kawa disebut lagu Banjar tuh lewat notasi inguh. Ngalih sebujurnya. Jadi kita di 2008 tuh masih mengkaji, menganalisis sampai di 2009 kita kuliah. Nah di situ kita mencari referensi lagu-lagu Haji Anang Ardiansah, lagu Hamidan AC, Hamidan, lagu Mbah Ahmed, macam-macam. Jadi di situ kita kaji, kita analisis, kita pelajari dan kita karap mendengari lagunya, khususnya lagu Abah Anang Ardiansah. Maraga karap, jadi kita terbiasa juga di telingaan ini. Jadi akhirnya mengalirlah notasi-notasi lagu Banjar lewat referensi atau inspirasinya khususnya lagu Abah Anang Ardiansah. Nah di situ sekitar tahun itu kita membuat sebuah lagu dari awal, lagu berbahasa Banjar. Ingat apa lagu pertama yang pengen ciptakan? Saking banyaknya bisa. Tapi kalau total berapa tuh Bang lagu Banjar Pian? Ratusan lah Bang. Sampatlah ratusan. Lebih. Ya parak lah. Parak. Lagu-lagu Bahari karena kan lagu Bahari itu ulun dahulu menulis lagu pop. Di sekitar tahun 2002 zaman SMA ulun sudah menulis lagu pop. Jadi lagu pop tuh sudah hampir amun buku nang panjang dahulu. Kan ada buku tulis nang panjang. Iya. Itu mentumpangannya 10 atau 15 ada. Bertumpang-tumpang habis sabuku, ciklik, tumpang pulang ciklik sampai ciklik sekitar pulang 15. Lah. Iya. Jadi itu bolak-balik harus lagu itu. Jadi sekitar ratusan untuk lagu pop mungkin ada. Tagal kan Maraga Kamandahan dahulu rumah arsipnya hilangan bertaan. Nah kita pas sudah di 2008 kita menulis lagu Banjar. Lagu Banjar itu ya 50-an saku ada. 50-an. Tapi masih kita ada yang kita belum record, kita stop. Tapi lumayan banyak sudah nih karya-karya Sidin dan Sanakai. Kalau misalkan berbicara tentang lagu Banjar lagi Bang, adalah kayak kesulitan hal-hal tersulit nih dalam Pian menciptakan lagu khususnya lagu Banjar. Nangalih tuh iya tadi kita harus
harus apa harus mencerminkan ini lagu Banjar lewat notasi Iya. anggaran kita kada ke arah notasi pop. Iya, betul. Nah, itu tuh ngalih tuh PR besar. Maraganya ulun di 2008 menulis lagu berbahasa Banjar. Ulun hanya akhirnya kawa menulis nang bujur-bujur ada inguh Banjar tuh sekitar tahun 2000 ya 17 lah. 2017 lah. 2016. 2016-an gitu baru pian dapat inguh Banjarnya kayak itu malah 2008 sampai 2008 sampai 2016 baru dapat inguh Banjarnya. Dapat Nah, lah. iya. Tadi ada telepon Dang Sanak sempat berbunyi tadi di 0511 3252 silakan kembali ditelepon lah. Buan Pian ingin bertanya nih lawan sin langsung sebagai pencipta lagu Banjar mengenai lagu-lagu Banjar silahkan atau di WhatsApp kita di 089534050959. Baik lagi nih Bang, dari 2008 sampai Pian akhirnya dapat inguhnya 2016. Nah, untuk lagu Banjar sendiri Bang, yang paling apa ya bahasanya itu inguhnya yang paling dominan banget apa tuh Bang? Kalau misalkan kita hendak menulis lagu Banjar yang paling ketahuan banget bahwa itu lagu Banjar. Selain bahasanya bahasa Banjar Mang lah. Inguhnya misalnya kan ada nang apa Notasinya atau kayak apa? Yulan lalin lalan ada kan cengkoknya ada dari notasi itu kan itu jelas dah pada lain notasi pop. Nadanya itu sudah memperkuat bau-baunya itu udah jelas kan kita mencium biasanya penciuman kita sudah tahu dah oh ini lagu Banjar, oh ini lagu berbahasa Banjar. Misalnya kan ada orang menulis lagu berbahasa Banjar nang oh ya cilbasnah bajalan pina mangulipai. Nah itu kan notasinya sudah ada berbau popnya. Iya, Nah, betul. sudah ada berbau popnya. Berbeda kan nang apa nang ada lagu nang hanyar ulun sekitar 1 bulan yang lalu menciptakan Raden Panganten. Anak tak sayang didundangakan. Kada bisa lupa terlalu nyanyiakan tagel nang khususnya kayak Kasuri kan kayak Pian, Rizky Belitung itu pasti tahu dah. Ini notasi apa ini nadanya Banjar. Jadi ada perbedaan di situ. Ada ingu-ingu tertentunya Bang lah. Nah, luar biasa ya Dang Sanak. Ulun sebenarnya pernah juga menyanyikan lagu Sidin judulnya itu Pengantin Banjar Bang lah. Pengantin Lawan Banjar. Hesti. Habis itu ini karena next jauh membawakan pulang lagu Sidin judulnya Pumput. Nah, apa tuh Bang, artinya Pumput tuh Bang? Pumput. Pumput tuh artinya kadeda akalnya. Kada akalnya lagi kehabisan akal. Nah, Pumputnya udah ngarakan lagunya Dang Sanak lah, tapi ulun belum lagi belum rekaman lagi. Parak lagi nah. Parak lagi Dang Sanak. Inggih, kalau lagu Banjar nih Bang lah biasanya kalau ulun sendiri nih, ulun kan aslinya beranjak dari penyanyi dangdut. Iya. Nah, penyanyi dangdut, habis itu belajar lagu Banjar Umpat Pahendra. Oh iya. Nah, belajar lagu Banjar Umpat Pahendra, habis itu belajar lagu pop. Nah, ulun tuh agak kesusahan Bang membedakan yang mana lagu Banjar mana cengkok Banjar lawan cengkok Melayu lawan cengkok dangdut. Nah, ulun pernah mendengar dari Pak Hendra tuh ujarnya kalau cengkok Banjar itu di tengah-tengah antara Melayu lawan dangdut. Iya. Nah, kalau ulun sendiri masih kebingungan Bang. Nah, kalau dari tanggapan Ben kayak apa tuh beratan penyanyi yang pernah Pian garap menyanyikan lagu Pian. Ulun sependapat dengan Kak Hendra. Assalamualaikum Kak Hendra itu senior ulun. Inggih. Kami selalu menggarap lagu sebelumnya dari awal beliau aranjernya sampai wah ini juga masih kita bekerja sama. Ulun sependapat dengan Kak Hendra di tengah-tengahnya. Imbahnya kan ulun kawa mana Pak kawa tahu hanya mendengar kada kawa mencontohkan. Tapi mun mendengar kan lain penyanyi juga lagu Banjar dan dangdut kan. Tapi mau mendengar tahu oh ini dangdut. Oh ini Melayu. Kan Melayu apa Melayu Banjar ini juga ada juga berdiri sendiri juga inguhnya daripada Melayu di Sumatera di mana kan ada juga artinya berdiri sendirinya betul dengan karakternya sendiri. Nah itu nong sependapatnya dengan Kak Hendra sependapat ulun karena di tengah-tengah kada ke Melayu kada juga ke dangdut. Nah ini ada telepon Bang, boleh kita angkat dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inggi, dengan siapa? Ini dengan penggemarnya nih, Bapak Ramaho. Oh, yes. Siapa namanya kalau boleh tahu, Lunjar? Namanya Halo, Inggi.
Sambut aja penggemarnya nih. Oh, penggemar. Inggih silakan pen betakun apa lawan si Den, inggih silakan. Inggi, bagaimana nih karya-karya Abang Ramahur Kuning nih untuk kedepannya? Kan ulun dengar nih ada lagi project lagu Banjar metal. Oh, No, inggih. 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 Saradipa inggih, Saradipa band. Nah, itu aja salam untuk Abang Ramahur Kuning. Inggih, Semoga salam. selalu berkarya, semangat. Inggi, Inggih. kami selalu mendukung lah. Amin, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Nah, penggemar Piana, karena tahu siapa namanya tadi Jar. Inggih. Inggih, kayak apa nih Bang tanggapannya silakan. Terima kasih. Sehat terus pian di sana lah. Salam hangat untuk keluarga beritaan. Untuk ulun selain BIC sanggar nang mengangkat seni tradisi khususnya musik Iya. panting, teater tradisi Mamanda, begandut, hadrah dan lain-lain. Ulun kaiki BIC juga membentuk sebuah band nangarnya Saradipa. Saradipa itu, Saradipa itu visi misinya ulun untuk masuk ke regenerasi muda lewat kemasan musik folk Vlog gitu ya. folk metal lah bahasanya. Di sana kan campur ada modernnya awan tradisinya. Nah, jadi project nang akan datang itu Saradipa proses lagunya lagu Parispan Borneo kita ulah. Iya. Lagu Parispan Borneo. Ada sedikit cuplikan kita publish di TikTok, di IG kita ada sedikit lagunya itu tentang Kota Barabai, khususnya Kota Barabai, Barabai. bukan Kota Barabai. Barabai dan Hulu Sungai Tengah. Di sana kan kita cantumkan Kota Barabainya, Asmaul Husna, karakter orang Barabainya, makanan khasnya, sampai kita seni budayanya di wilayah Berikin, sampai Pagat Batu Benawa, objek wisatanya, Gua Liang Hadangan. Itu kita masukkan dalam sebuah lirik taga itu lagunya. Nah, itu lagunya ulun menulis bukan lagu Banjar. Agak lagu berbahasa Banjar. Berbahasa Banjar. Karena Iya. notasinya sudah ulun arah ampah-ampahnya sudah Metal gitu lah. ke modern dah. Itu. Tapi tetap dari segi musiknya ada unsur tradisionalnya Bang lah, kayak ada pantingnya mungkin. Ada. Iya. Ada unsur-unsur tradisional. Di sana kan kita masukkan juga karakter kan Barabai atau Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini BIC Meratus. Nah, jadi kita masukkan energi meratusnya kita lewat Bamamang kita masukkan gitu. Ya, jadi project yang akan datang nih kita Saradipa ini masih dalam proses video klip dengan judul Parispan Borneo. Parispan Borneo. Ini visi misinya kami untuk menarik generasi muda lewat kemasan musik kayak ini. Betul. Jadi kan rame nah kain akhirnya kan Strateginya Bang lah. strateginya kita pakai kayak itu. Jadi untuk untuk magnetnya. Bujur. Karena kan kami karap main di wilayah Kabupaten Barito di Kalteng itu antusiasnya kayak luar biasa. Itu antusiasnya luar biasa. Kami datang pun kami dibukakan lawang motor. Waduh. Disambut hangat Bang lah, disambut baik benar di sana lah. Tapi lagu-lagunya lagu apa tuh Bang? Sana Bang? Lagu Saradipa itu lagu Banjar. Oh, Saradipa tuh Lagu itu berbahasa band Banjar. kah? Band Band. pian. Oh, berarti selain band. punya sanggar apa namanya? Ada Saradipa band juga. Oh, sanggarnya sanggar apa namanya Bang? Sanggarnya Kumbang Benaung. Sanggar Kumbang Benaung, habis itu pengen bikin lagi band Saradipa Saradipa. band. Oh. Saradipa tuh lawas juga 2015 udah mulai. Oh, Timbay lawan mana lawan yang sanggar tuh? Dulu sanggar. Dulu sanggar sekitar. Sanggar itu kan reinkarnasinya asalnya kan dulu maritam Undiria kan Kumbang Benaung itu 2013. Lalu Saradipa 2015. Oh, nggih. Masih berjalan beritaan. Berarti dua-duanya ini proyeknya itu bukan hanya menciptakan lagu-lagu Banjar, menyanyikan lagu-lagu Banjar, tapi juga ada job-job gitulah Bang. Saradipa. Saradipa kan karena kami lawas sekitar berapa tahun kami vakum nih. 5 tahun ada sawat 3 tahun lah lo kok. 3 tahun sebelumnya kami banyak jobnya, banyak kemana-mana ke Berito tadi ke Hamuntai di Barabai sudahnya
karena kami lawas Vakum eksistensinya lah, nggih. kurang. Nah, di sini kami startnya pulang. Kami berusaha untuk mempertahankan Saradipa Ya. lewat karya terbaru Betul. kami. Dengan rilis karya Parispan Parispan Borneo. Baik, Sang Perompak, kita akan berbincang lagi mengenai eksistensi lagu Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah sini di Barabai, Bang lah. Terus juga kita akan beralih nanti di Banjarmasin seperti apa, bahkan juga di Kalimantan seperti apa. Tetap bersama Iki di Pandiran Beisukan Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Bakantan, warik hidung panjang. Hewan primata bekantan banyak ditemui di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Selatan, hewan ini tersebar di hutan-hutannya seperti di Pulau Bakut. Hewan bernama Latin Nasalis lapartus ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi Sungai Martapura di Jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di Banjarmasin. Bakantan, maskot Kalimantan Selatan. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Udah-udahan main di luar ya. Nanti aja, lagi banyak nyamuk di luar. Emang kenapa kalau ada nyamuk? Nanti Hani digigit nyamuk. Ya, padahal mau main di luar. Nanti aja, di luar banyak nyamuk. Nanti kayak si Hafiz tuh, sakit kan dia? Sakit apa ya? Kena DBD. DBD itu apa ya? DBD itu demam berdarah. Hanin takut ya kalau sampai berdarah. Pasti perih. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Anak-anak masuk dalam kelompok individu yang rentan terserang DBD. Selain karena daya tahan tubuhnya yang masih berkembang, anak-anak cenderung beraktivitas di luar ruangan, sehingga mereka mudah digigit oleh nyamuk. Nah, jadi mainnya di rumah aja ya. Mending temenin ayah bersih-bersih. Ayo kita bersih-bersih. Jangan lupa jaga kebersihan dan ingat 3M+. FM 87,7 dan 99,6 Pro 4 Suara Budaya Banjar.
Ya baik, dan sana perempat Suara Budaya Banjar masih di Pandiran Beisukan hari ini masih bersama Karama Haur Kuning dengan eksistensi lagu Banjar di Kalimantan Selatan. Sudah banyak nih lagu Banjar yang pengen ciptakan malah hampir ibaratnya bahasanya itu ratusan lah, bahasanya banyak. Dan sempat juga ada mau lagu Banjar untuk band Saradipa dengan lagu Banjar Persi Metal, dia vlog tadilah yang ditelepon oleh kekawanan tadi. Mungkin kira-kira nih Bang, lagu Banjar yang semuaan yang penciptakan itu adalah kira-kira bekerja sama dengan siapakah? Dengan pemerintah kah misalnya? Dengan kawan-kawan musisi yang lain kah? Atau kayak apa tuh Kak? Jadi lagu Banjar nang ulun tulis untuk pertama kali itu dengan Kanda Hendra Cipta. Itu arranger untuk sealbum ada. Itu dari 2017 itu Maraga Pembayang. Pacah dalam bilangan. Ya, kayak Emma tuh nyanyi ya. Iya. Pitung Raja. Macam-macam kan Diang. Itu sama beliau dan juga dengan vokalis legend nih Suryani Alfarisi. Ya, Bang Suryani. Kan suara sin tinggi Bang. Itu luar biasa. Assalamualaikum Kak Sore. Waalaikumsalam. Bang Suryani nih orang baik luar biasa beliau. Ulun sedikit berkisah ada boleh? Silakan. Ulun di zaman kuliah kayak sekitar tahun 2010. Ulun penggemar berat hidden karena kan ketika itu kan ulun menulis lagu berbahasa Banjar 2008. Lalu kan ulun mencari referensi lagu Abah Anang, Abah Hamidan kan, lagu-lagu orang bahari-bahari itu kaji analisis dan terdapat lagu hidden nang Galuh Banjar. Ya, Galuh Banjar. Sini emang penyanyi lagu itu ya kan? Jadi kan on sudah penggemar hidden nih, luar biasa on menggemari hidden dengan vokal yang luar biasa kan. Jadi saban kali hidden tampil tuh zaman kuliah tuh, pasti buah panggung. Menikmati hidden dengan madadang hidden tuh akan menyanyiakan lagu Abah Anang tuh Diangkat Tinting dulu. Nah, itu penggemar lagu Diangkat Tinting tuh. Akhirnya hidden ada menyanyiakan, wah luar biasa kahimungan nih mendengar nih kan dulu terbatas nih HP kan zaman itu tuh. Jadi kita kawat terlalu banyak mendokumentasi dan pada akhirnya di sekitar tahun 2021 Taman Budaya Kalimantan Selatan tahun 2021 tuh program album lagu Banjar Kalimantan Selatan. Jadi kan ada 13 kabupaten. Syukur alhamdulillah Hulu Sungai Tengah ulun ditunjuk Taman Budaya. Perwakilan satu kan Tapin satu, Kandangan satu, Barabai satu, Hamuntai, Paringin dan lain-lain. Nah, ulun pilih. Jadi di sana kan lagunya tuh harus lagu fresh nang kadesua direkam, nang kadesua publikasikan lah. Nang kadesua dipublis. Jadi ketika itu ulun menulis lagu nang berjudul Becina Buta. Nah. Oh iya, emang siapa ya pemeran yang videonya tuh Bayu Bastari. Lawan Binisin kah? Atau lawan siapa ya? Awan siapa tuh? Lawan Bubuhan Tahun Budaya rasanya. Sentasik juga. Oh, iya. Ada berdua lakian Saikong, binian Saikong. Jadi kan Becina Buta ini masih mengkaji siapa nang cucuk menyanyikan lagu ini. Jadi mencari-cari, ditawarkan ke Hendra lah, kayak apa Suryani. Waduh, itu pertama kalinya Pen lah. Pertama kali. Waduh, julun nih ini apa? Idola pian bahasanya lah dari zaman kuliah. Dan aduh julun ini hakun gak hidden gitu kan menyanyikan lagu ulun ini. Bahasanya gampang jak Hendra kan kena upan diri. Akhirnya kan hakun hidden nyanyilah lagu itu. Maka lagunya itu kan bahasanya tuh dari A sampai Z itu begeruk kepala aja tuh, kada bahasa lumrah tuh. Bujur bahasa hulu sungai banyak ada juga memakai bahasa kiasan kan, bahasa hiperbola ada juga majisnya kan, perumpamaan. Jadi di situ kan hidden ini mungkin kebingungan juga dua lirik nih. Jadi kita jabarakan step by step, anggaran ingin memahami, anggaran dapat soalnya kan, karena Becina Buta tuh kan itu budaya dahulu nang sudah mungkin kan ini syukur alhamdulillah kada lagi dipakai itu budaya nang sawat dipakai dahulu. Tapi apa artinya itu Bang Becina Buta tuh? Becina Buta tuh kayak ada perselisihan di rumah tangga. Perselisihan di rumah tangga. Edukasi Bang Joni nih. Ada perselisihan di rumah tangga nang pada akhirnya laki itu tak ucap.
Itu ucap yang terbaik bahasanya lah. Sarak. Sarak. Menalung kali saraknya. Otomatis kan itu kada kawa bebulikan lagi memantukan kada kawa kok. Sudah 3 kali tak ucap adalah menalung kali. Jadi harus bini ini kawin hulo. Hanya kawa lagi bebulikan. Memantukan gitu oleh. Nah, imbah itu teh kayak apa caranya hati ini kan tahilap tak ucap. Taga sebujurnya cinta nang bini juga kan ada kawan juga ada berdaya juga akhirnya diupahakan lah nurang. Anggaplah nu kawan diupahakan. Nggih. Kawini nah bahas bini kok. Taga sama laman aja. Bahnya sarak nyaman aku belikan. Nah, itu bacina buta ngarannya. Iya. Karena udah referensi ini tuh dari Nini. Nah, Nini Bahari mengisahkan. Jadi ulah lagu. Nah, di situ kan pulang akhirnya di perjalanan kisah tuh nang diupahakan nih kada hakun menyerak. Kayak apa? Kada kau bersatu inya. Nah, pulangnya kebanyakan kayak itu akhirnya kada hakun laki hanya menyarak. Nah, akhirnya ada kau bersatu nih. Yang dulu tuh kan kau bersatu lah. Bersatu lagi inya. Nah, itu kan sebagai nilai edukasi bahwa laki hati-hati berucap, jaga lisan kita kayak apa. Bini pun kayak itu juga hati-hati kan bini rajin menantang nih. Jadi emosi lah, karena kontrol lagi emosinya. Karena binian ini kan hitungannya ada apa juga. Bujur. Tapi kan lakian ini juga karena terpancing emosi kada kontrol apa bisa terlapas. Nah, jadi kan ada nilai edukasi bahwa kita berhati-hati sama-sama lah. Berhati-hati untuk kelangsungan rumah tangga kita yang baik anunya. Makanya di situ ada kan lirik karena kada kau bersatu kayak iki tabuk kubur mati berdua. Tabuk kubur mati berdua. Artinya tabuk kubur saluangan bebuat berdua. Karena kada kau bersatu lagi lamun kita kada bejudo jinya. Nah, itu. Luar biasa lah. Jadi lirik-lirik sini bahasanya tuh bahasa hulu sungai emang lah, lain bahasa Banjar yang ibaratnya kita familiar di Banjar sini kayak itu nah bahasanya. Jadi juga menambah pengetahuan lawan bahasa Banjar pahuluan tuh kayak apa. Nah, beralih dari cerita Bacina Buta tadi Bang. Dari beberapa lagu yang pengen ciptakan nih, yang paling berkesan banget apakah lagu Bacina Buta tadi atau lagu yang lain? Lagu nang berkesan salah satu boleh beberapa? Boleh nggih. Lagu nang paling berkesan boleh yang urutkan dari 1, 2, 3 gitu. Lagu nang paling berkesan salah satunya ulun pernah menciptakan lagu Mars HST. Mars HST. Bahasanya bahasa Banjar. Bahasa Indonesia. Jadi kan itu suatu pencapaian ulun di kabupaten. Karena Kabupaten Hulu Sungai Tengah tuh lo kelahiran 50-an berapa lah? 59 ke 58 lah. Dan pertama kali bisi lagu Mars HST. Nah, karena kan mungkin salah satunya eksistensi ulun dalam menciptakan karya. Nah, akhirnya itu diberi kepercayaan ulun dan Mars itu menjadi sebuah cerita yang indah bagi ulun. Dan berharap itu selalu dicantumkan penciptanya sebagai bentuk apresiasi kan, walaupun sudah diibahkan kita kepada pemerintah juga anuannya. Dan itu mungkin sampai mati tetap didundangakan orang aja terus juga. Marganya kan itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan itu selalu diputar. Untuk Mars selain lagu Indonesia Raya pasti Mars HST. Nah, itu Mars HST, ada juga Mars SMA 4 Brebes tulis itu juga SMA 4 Brebes lebih terdahulu lagi. SMA 4 Brebes sekitar tahun 2018. Mars HST itu tahun 2019. Itu mbahnya lagunya pulang selanjutnya Pacah Dalam Bilangan. Tuh suka banget Bapitung Rajab, Pacah Dalam Bilangan tuh kayak apa ya, musiknya tuh nyaman didengar kayak syahdu kayak itu, sedih juga kan. Pacah Dalam Bilangan tuh sebujurnya kayak iki kontemporernya ada. Di intro itu tuh notasi pop ulun. Agak di bridge. Nah, itu banjirnya keluar sampai rap. Lamunnya lah tagana. Nah, itu kan sudah banjirnya sampai nangku sayang. Nah, itu banjir kan sudah. Tapi di keputingannya. Nah, itu pop sebujurnya ada memberi warnanya. Anggaplah itu semi lah. Seminya. Jadi nah di situ itu lagu itu pernah ulun tulis dari tumatan jam 3
3 subuh. 3 kamarian. 3 ya sore berarti lah. 3 kamarian atau jam 5 kamarian sampai jam 3 subuh. Dalam satu hari itu menulis lagu nih tuh. Tapi dari tumatan jam 3 ya jam sampai atau jam 5 teh sampai jam 3 subuh menulis itu. Menulis itu ulun dengan penuh parupuyan banyu mata sepanjangan tuh manusia itu sangat berkesan lagunya itu bagi ulun anuannya karena pecah dalam bilangan karena pecah dalam bilangan tuh sudah berpicik pulang orang kepala nih kenapa pulang nih judulnya pecah dalam bilangan artinya kan kita orang Banjar sebelum bakar seminan artinya membilang ngaran dibilang hulu ngaran bilang berapa angka nih lakian berapa angkanya amun pindah kurang lamun pindah kurang nang bini ini aja harat laki aja ya apa ya mama ulun pernah menyambat ketinggian aksara jarna tambah aja alif tinggi aja angkanya banyak 12 variannya nih lah ini variannya aja bang lalu lah di undangan itu tambahi A titik ya Rizky nah variannya leh apa dengar Rizky aja variannya atau M Rizky atau Muhammad Rizky aja jadi tambahi kena A. Tapi itu cuma di undangan bang lah. Tapi kalau nama aslinya tetap. Alah. Apa ngarannya menyeimbangi. Iya. Anggaran satajak satihang makanya ada liriknya satihang. Betul. Nah, tagal di situ pecah dalam bilangan tuh pecah rumusannya artinya kada sesuai makanya kada satajak satihang. Maraganya apa habis judulnya di umur nah, mati pasangannya nih tuh makanya pecah dalam bilangan lagunya nih tuh itu pun arrangernya Kak Hendra nah nang selanjutnya pulang kita ada dalam sebulan nanti itu bulan nang semalam itu Radin Pangantin kita ulah nah Radin Pangantin ini vokalisnya Kasuriani Alparzi juga ini arranger baru nih arranger Bang Dano nah Assalamualaikum Bang Dano. Wah ini luar biasa beliau nih. Beliau nih luar biasa apa kreativitas dalam gerapan musiknya. Selalu penasaran termasuk pian nih kena nih lagu pian karya pian nih. Sini tuh pakai pet biasanya malah yang IDM gitu lah. Ada jenis kayak itu, ada juga yang lain inya. Jadi kan setiap gebrakan Bang Danu Majidi nih selalu umahadang. Artinya tuh kayak kita tuh kan A B C itu kalau kita baca lo kalau sampai Z ini A D Z F L buka-buka ini membuat ulun apa haus akan karya musik hidden ibarat film tuh kalau misalkan di ujung-ujung nih kita sudah kau baca nih filmnya kemana alurnya lah tapi kalau si ini masih belum ada gerakannya Mbah Nu kina lagu ini minor ini dengan kreativitasnya bisa jadi hanya mayor gini intronya ini kan masuk yang ngarannya luar biasa dalam musikalitasnya betul. Ini sangat apresiasi dan berharap seorang arranger Danu Majidi ini pencipta lagu juga beliau. Pencipta lagu juga ada lagu-lagu ini bagus juga katujuh lagunya termasuk lagu Maayun Anak itu luar biasa sangat senang luar biasa selalu support itu karya itu berharap itu rilis juga selanjutnya. Beliau ini menggarap itu kada sembarang dalam yang lain sama kada sembarang juga tadi step by step hidden tuh kada terbaca pergerakannya jadi berharap lagu-lagu next ini kan banyak nih Bang Danula kita lah banyak karya nih jadi siap-siap lah kita konsisten dalam berkarya untuk kemajuan atau melestarikan seni budaya seni budaya daerah Banjar khususnya kan lagu Banjar karena mungkin ada kita kan siapa lagi nih nuannya karena kayak ini dahulu kan dulu begitu kayak iki manusia lagu pop nah setelah itu kan baca buku biografi si Paris Berantai Haji Anang, Abah Anang. Ayo baca. Kenapa hidden dulu ini juga orang modern juga, pop juga menulis. Banyak kenapa hidden ke lagu Banjar karena Jidin kada banyak pencipta lagu Banjar. Nah, dari itulah Julun anggaplah pindah kiblat lah biasanya. Akhirnya maampah ke lagu Banjar. Karena melihat kada banyak nih. Apalagi di sekitar tahun 2017-an tuh kan. Ngalih banar nih untuk nangkia kita anom nih manusia lagu Banjar. Nah lalu lah ulun pindah ke sana jadi ulun
konsisten dalam lagu Banjar. Belajar behimat Bang lah. Lagu Banjar kena ada menulis lagu berbahasa Banjar. Kada satu titik juga bisa bulah lagu pop berbahasa Banjar, bisa lagu Banjar. Tagal yang utama tuh pasti ulun lagu Banjar. Itu. Oke, berarti tadi ada Mas HST SMA 4 Barabai. Terus ada Pacar dalam bilangan. Bisa ada lagi selanjutnya Bang? Cah dalam bilangan Raden Pengantin tadi lah. Raden Pengantin. Nah, terlepas dari 4 lagu tadi Bang, kita masuk dalam proses penggarapan. Mungkin ini singkat aja Bang lah. Dalam proses penggarapan, kan ada biasanya menggarap lawan Bapak Hendra. Terus yang terbaru ini Bapak siapa namanya? Bang Danu Majidi. Nah, di antara kedua itu Bang, biasanya pian memang lagu pian itu emang pian julung aja langsung ngonsidin kah untuk proses penggarapannya atau pian memang punya andil juga di bagian situ. Misalkan contohnya ulun terserah pen aja nih kayak apa aransemennya kayak gitu atau pen 4 juga nadanya harus kayak ini di tengahnya harus kayak ini. Nah itu kayak apa Bang? Kita ada kita ada garapan dengan anak didik ulun yang jadi artis ibu kota ini Sahriadi ya. Sahriadi ada tulis lagu nang sudah lawas sekitar tahun 2021 nang balungi jadi artis. Jadi kita julungi lagu, akhirnya kita take vokal. Ada Bang Hendra Kak Hendra kan take vokal di situ. Nah, di situ Kak Hendra dulu. Jadi Kak Hendra itu beliau sudah tuntung musik sharing dulu. Nah, musiknya kayak apa? Dirubah kalah gitu. Musiknya kayak apa? Undang are atau ada noise kah atau apa, ada bucor kah, apa suara apa gitu. Itu lo step-stepnya sampai kena ke instrumennya. Itu kita ada sharing juga. Taga ke lebih dominan kebanyakan unsarahkan Nuhidin, Nuka Hendra. Taga kena ada juga kita sedikit memberikan saran masukan. Tapi tetap kita kembalikan ke beliau. Iya, betul. Untuk menyesuaikan lagu nih tuh. Itu Kak Hendra, Bang Danu kayak itu juga. Kena Bang Danu ini Bang Danu ini memberikan sampel musiknya kayak ini, kita nih ada kebingungan membacanya musiknya ini nih ampah-ampahnya itu namulah kita ketertarikannya juga tertarik untuk orang ini nih artinya ya oke, bagus karena paling apa nang kurang jahiden kan ada perlu ditambahi kan ada juga kita tambahi ya kan ada juga nang dasar kadada kebanyakan kita serahkan aja untuk memberikan keleluasan untuk beliau kan beliau juga perlu juga saran masukan kan terbuka aja Bang disesuaikan itu. Oke, baik. Ini kan banyak Bang lagu-lagu Banjar Pian nih. Mungkin kedepannya seperti apa nih Bang? Apakah memang lagu Banjar Pian nih cuma Pian ciptakan dan dilempar ke YouTube atau memang ada kayak kedepannya mau dimasukkan ke Spotify atau TikTok atau seperti apa tuh Bang? Kira-kira. Nextnya kita langkah ke situ udah kayak langkahnya ke situ step by step kita kan karena kita tunjukkan lagunya banyak kan kita di 2021 tuh satu album sudah keluar deh satu album pribadi kita nih independen dari awal kita sudah independen kan ini sudah pribadi kita sudah ini lagu ini sudah sealbum lebih pulang kita tunjukkannya anggaplah 10, 5, 20 sudah ada kadang kalau kita satu album berarti 2 album keluar pulang jadi untuk itu tadi kita step by step rencana kita berempah ke sana sudah. Ada rencana ke sana Bang lah. Karena juga ibaratnya selain tim menciptakan lagu Banjar nih mudah-mudahan juga ada hasil dari situ Bang lah. Nah, insyaallah tapi kadang menutup kemungkinan Pian tetap berkarya untuk memajukan budaya Banjar. Nah, kira-kira nih Bang, adakah lagi lagu-lagu Banjar yang terbaru selain Pumput tadi? Kira-kira satu dari spill dulu. Atau kalau usah spill ada apa juga? Bisa kita spill bisa. Kita rencana membuat sebuah lagu tentang tokoh besar. Mbahnya kita mengolah lagu musik panting umum untuk bisa dipakai oleh musik panting yang lain. Nah, itu. Contohnya misalnya kami menulis lagu ini proyeknya kami bersama-sama dengan Kanda Suryani Alfarisi, Bang Danu Majidi kami bertiga. Bertiga. Ada juga satu lagu yang membuat bagi Un sangat terkesan ini liriknya
Kayaknya suatu saat kita rilisakan tadi Ya. liriknya aduh. Ya, tapi nanti Bang lah tahan dulu lah, karena kita dengarkan juga di radio nang kayak apa. Oke Bang, terakhir kesimpulan untuk hari ini, kira-kira harapan kedepannya untuk musisi-musisi pencipta lagu, penulis lagu Banjar Jua, bahkan penyanyi-penyanyi lagu Banjar, tuh harapannya seperti apa nih Bang dari Pian? Harapan ulun kita terus bekerja sama dalam memajukan seni budaya daerah, khususnya seni budaya daerah Kalimantan Selatan. Karena lamun kada kita siapa lagi? Itu mbahnya, ayo kita bergandengan tangan. Jikalau kita kawa menggarap sama-sama, kita gawi sama-sama, bersama-sama kita menggawi. Mbahnya kita jangan pernah menyerah. Karena khususnya dari ulun ki 2002 pernah menulis lagu pop. Lagu ulun kada pernah dipakai untuk kana membuat band, kada pernah dipakai, kada pernah kekawanan hakun memakai. Di situ kada pernah menyerah, membuat lagu pulang sampai julung lagu ke penyanyi kada hakun aja. Setelah beberapa tahun tuh ada di hakunnya. Sampai kena di titik nang sudah di sini, alhamdulillah kayak iki sanang iki hakun menyanyiakan. Amun dahulu ki udah hakun orang ki nyanyi jangan ada hakun main-mainakan lagu tuh aja ada hakun orang. Wah ini malet orang mengkoper himung ulun. Himung karena sampai sudah kita di titik ini, artinya bentuk apresiasi. Nah, itu bagi ulun lebih daripada nilai itu. Salah satunya dari sudut pandang ulun lah. Nang apanya nang melihat, nang merasakan. Jadi kita jangan pernah menyerah, terus kita lestarikan seni budaya daerah untuk perkembangan dan bertahannya orang Banjar di Nusantara, karena seni budaya daerah itu adalah identitas suatu bangsa. Oke, baik, terima kasih banyak Bang Rama Haur Kuning kehadirannya buat Pian di sini di Pro 4 Banjarmasin. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Karya-karyanya semakin banyak, semakin dicintai orang-orang Banjar, bahkan juga sampai didengarkan di nasional Bang lah. Insya Allah mudah-mudahan Pian sehat terus. Kawa berkarya sampai nanti Pian sudah puas banget berkarya. Masya Allah. Baik, terima kasih ada Sana Pro 4 sudah bersama kami di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Kalau gitu Rizky sekalian pamit. Setelah ini bakal ada Kian yang menemani Bebuan Pian Seberatan sampai nanti jam 3 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara